Oke, ketemu lagi di channel Roadrunner 69. Kali ini kita mau touring lagi ke Ulun Danu Beratan ya, atau Bedugul. Ini sebenarnya rencananya mau touring bareng Bro Adrian ya dari kantor. Cuman tadi pagi-pagi saya WA nggak dibales, terus nggak ditelepon juga nggak diangkat. Akhirnya ya udahlah, jalan sendiri aja. Jadi karena rencananya nggak nginep, jadi hanya pulang hari, jadi nggak bawa apa-apa, hanya ya bawa gear biasa, jaket, helm, that's it. Kita nggak bawa side bag, alat-alat semua kan udah ada di dalam motor ya, di Givi tail baggage. Nah, jadi semuanya lengkap, tinggal jalan aja. Satu bawa tank bag hanya isi gear untuk kamera dan baterai cadangan dan perlengkapan lainnya. Anyway, kali ini kita akan seperti biasa berangkat dari rumah ya, terus kita masuk ke tol Bali Mandara, lalu masuk ke arah Sesetan kalau nggak salah. Dari Sesetan terus lurus ke atas, naik ke atas ya. Jadi memang ketemu jalur untuk nanti kalau kita mau ke Gilimanuk, tapi nanti kita ambil kanan langsung naik lagi ke atas ke arah Danu Beratan ya. Dari sana kita rencananya mau muter-muter sedikit ke mungkin ngunjungin air terjun Munduk sambil melewati Danau Wuyan tentunya, Twin Lake ya di atas. Nah ya, habis itu makan lalu pulang ya. Jadi sebelum sore kita udah balik ke Denpasar. Oke, kita langsung jalan seperti biasa. Gear kali ini sekaligus nyoba ada jaket baru dari Kremlin ya, warna merah ini. Dan tentunya kebetulan saya juga ambil NJSS Cross yang carbon fiber ya, warna hitam tentunya, dan dengan visor yang sudah fotokromik. Dan karena di carbon fiber helmetnya NJSS Cross itu bisa milih warna pet ya, merah, biru, kuning, orange kalau nggak salah. Nah, saya pilih yang merah. Jadi fotokromik visornya juga saya paskan yang merah aja biar cocok. Nah, di carbon fiber helmet ini nggak ada ini ya, sun visornya, jadi nggak pakai mekanisme untuk nurunin sun visor, sehingga memang fotokromik visor ini perlu sekali, karena kalau enggak nanti kalau siang kepanasan agak silau meskipun ada pet ya. Dengan adanya fotokromik lens visor ini tentunya lebih nyaman. Oke, kita bayar tol dulu. Oke, kita jalan lagi. Untuk jaket, ini jaket Kremlin warna merah ini tipenya kalau nggak salah Biker Cyber Motor ya, Metacrash lah. Ini memang jaket bahannya bagus ya, lumayan bagus. Memang nggak setebal mungkin si Contin atau bahkan Yellow Porn ya, tapi ini lumayan murah ya, di bawah 500. Dan saya pilih warna merah karena itu tadi biar genjreng ya. Jadi kalau itu juga kelihatan dari riding. Kalau hitam kan kadang-kadang ya blending ya, jadi ini merah mencolok, jadi kalau touring bareng atau apa ya kelihatan lah. Tapi ini memang saya pilih yang size-nya L, menurut saya emang agak kekecilan sih, tapi pas di badan. Memang nggak sampai ketat, tapi tangannya itu memang nggak panjang ya, tangannya seperti terlihat kalau di video itu ya, mungkin kelihatan tangannya nggak melindungi seluruhnya. Sebenarnya agak enak juga sih, karena kalau yang biasa kan nutupin jam tangan ya sampai ke ujung, tapi kalau hujan ini mungkin nggak begitu cocok. Jadi mungkin untuk day ride atau yang misalnya yang lagi ride-nya tuh nggak hujan-hujanan ya, mungkin oke. Dan juga memang
Tapi kalau day ride masalahnya, kalau di siang itu dalemannya itu bukannya jaring ya, jadi kayak fleece gitu loh, kayak bulu gitu. Nah emang kalau jalan malam malah ini mungkin malah enak ya, anget gitu loh, karena nggak ini bisa lebih meredam dingin. Nah kebetulan karena kita ke atas hari ini mungkin akan cocok. Tapi kalau di panas-panas ini mungkin agak gerah dikit ya. Dan nggak ada fitur-fitur untuk lubang angin dan segala macam. Jadi memang ini basic riding jacket aja sih. Oh ya, satu lagi di helmet NJS Cross kali ini kita pasang Retouch X5 BT Bluetooth intercom baru ya, yang X5. Memang bukan yang X8 atau bahkan yang di atasnya lagi ya. Tapi ini lumayan. Yang saya mau nyoba speakernya, dan speakernya lumayan lebih bagus sih dibandingin yang standar ya, lebih nggak garing. Tapi ya masih kurang ya menurut saya. Entah kenapa kalau Bluetooth helmet intercom itu speakernya tuh nggak sekuat headphone ya, mungkin karena tidak menutup. Tapi sebenarnya kan konsepnya menutupi telinga ya. Entahlah, tapi anyway, saya yang belum coba aja Cardo sama Sena aja, yang udah main JBL sama speaker Harman Kardon. Tapi sebelum ke sana saya masih penasaran, memang suaranya tuh nggak bisa bagus-bagus ya. Kalau yang bawah itu pasti cempreng sekali, dan kalau kita pasang musik tuh lama-lama capek ya kupingnya. Anyway, selain tentunya pakai earbudnya, tapi earbud tuh masalahnya ya terlalu menutup ya, sehingga kesannya jadi agak mendengung kalau menurut saya. Tapi anyway, ini lumayan lebih baik dari yang standar, intercom yang kebanyakan lah. Oke, itu sekitar gear. Lain-lainnya udah standar ya. Saya nggak pakai Motowolf, saya pakai Motowolf glove, celana jeans riding yang biasa aja di online. Motowolf tank bag, dan juga hipnya dari si Eiger tentunya langganan, dan Motowolf shoes untuk yang waterproof. That's it, gearnya kali ini nggak banyak karena emang nggak bawa apa-apa. Oke, kita langsung. Oh ya, satu lagi lupa. Kalau teman-teman lihat, saya pasang handguard baru dari Rhino Guard, dan ini menurut saya bagus ya, karena plastiknya oke ya, mungkin nggak sebagus Buckbuster asli, tapi besinya catnya bagus. Ada satu Buckbuster yang palsu, yaitu dari besi cor ya. Wah, itu menurut saya aneh banget ya, meskipun mungkin beratnya membantu supaya nggak stangnya getar, tapi berat banget dan buatannya kasar menurut saya. Jadi ya saya akhirnya beli yang Rhino Guard, jauh lebih murah dari Buckbuster asli tentunya, tapi ya lumayan bagus, dan menurut saya cukup pas lah dengan harga motornya ya, nggak terlalu berlebihan. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjut lagi di perjalanan. Mungkin saya nggak akan bikin video karena bosen lewat tengah kota ya, lewat tengah kota Denpasar, nanti sampai ke Denpasar Utara baru keluar ke atas. Pasti pemandangannya ya dalam kota, macet-macet bla 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 lah. Jadi saya nggak akan buat videonya, tapi nanti kalau pas sudah mulai jalan di arah keluar kota, baru kita mungkin lanjut video lagi. Oke, kita lanjut. Oh ya, mungkin sebelum kita lanjut nanti kita mau isi bensin dulu, karena sebenarnya sih masih setengah ya, tapi sekalian lah sebelum berangkat kita isi bensin dulu. Di sini ada pom bensin, kita isi full tank dulu, Pertamax Turbo. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini ada perkembangan baru. Ternyata pas di jalan tadi, pas saya udah masuk ke Denpasar, itu ternyata Bro Adrian telepon saya. Dia baru bangun, katanya telat bangun, ketiduran, dan baru baca. Dan akhirnya saya bilang, saya berhenti dulu, saya telepon, udah ayo jalan ikut, saya tungguin deh. Nah, akhirnya saya mampir dulu di In-Laws Coffee Shop di daerah tengah kota situ. Kalau nggak salah daerah Gajah Mada ya, saya lupa daerah situlah. Saya mampir situ coffee shop, saya ngopi dulu sampai 1 jam lebih nungguin Bro Adrian datang.
makan dulu karena belum sarapan, dan akhirnya kita sekarang udah barengan berangkat ke arah Bedugul. Nah, jadi kali ini kita mulai videonya memang agak awal. Ini udah jalan bareng untuk ke arah luar kota ya. Bro Adrian bawa Honda, tentunya udah ADV yang udah dimodif juga ya, dengan berbagai macam aksesoris juga. Jadi ready to ride lah untuk even sedikit-sedikit masuk ke area-area yang lumayan ini ya, off-road. Tapi anyway, ini saya lagi ikutin beliau di depan. Kalau nggak salah dia di depan nih, saya lupa mana tadi ya. Ini tuh. Nah itu dia, pakai helm putih, jaket hitam, ada di depannya. Biarin duluan deh. Oke, kita lanjut terus. Ini jalannya memang masuk ke tengah kota ya. Jadi kita itu lewat dari jalan tadi Sesetan. Saya sih udah lewat Sesetan. Terus kita kemarin juga di jalan tadi kan kita makan kopi di Setiabudi ya kalau salah, saya lupa lah. Pokoknya jalan terus kita ke Cokroaminoto, terus nanti masuk ke mana ini, jalan pokoknya terus lah sampai ke daerah Sempidi ya, Anoman sana, pertigaan Anoman ya. Langsung lurus ke jalan raya Lekuk Sempidi ya. Lekuk Sempidi. Nah, di situ udah masuk ke jalur ke arah Danau Beratan. Jadi itu kira-kira jalurnya. Tapi ya jalur standar lah ya, jalur tengah kota. Ya ginilah, macet, padat. Ini Sabtu karena tadi berangkatnya agak telat ya. Jadi agak telat berangkatnya, jadi ya keburu udah rame. Tadi emang kalau bisa sih berangkat agak pagi ya, sebelum jam 7 mungkin lebih enak lagi, mungkin sepi. Tapi kalau ini udah mulai rame, udah jam 9 ke atas ya, udah jam 10 bahkan kita berangkat jam 10 lewat tadi. Sehingga memang ya akhirnya ya macetnya, udah panas juga sih. Nah memang nanti kan kita jalan Denpasar Gilimanuk tuh akan kita lewati ya. Jadi itu jalan keluar kota ke arah Gilimanuk, tapi nanti di Sempidi tadi kita belok kanan naik ke atas. Ini apa ini? Saya jarang banget ke daerah sini sih, terus terang, jadi nggak begitu familiar. Nah ini Bro Adrian. Ya Bro Adrian nanya nanti di atas mau kemana aja. Karena tadi saya belum brief dia mau kemana aja ya. Saya bilang ya nantilah kita di atas, kita atur-atur lagi mau kemana. Tapi saya sih udah rencana ke air terjun Munduk tadi, paling enggak. Kalau bisa ya Danau Buyan untuk foto-foto bentar ya. Lalu kayaknya mau lihat-lihat ada sate kambing Sultan situ. Kita makan di sana tadinya. Karena toh si Bro Adrian Muslim, jadi nggak bisa makan yang aneh-aneh. Jadi kita rencananya makan sate kambing aja. Anyway, itu rencana. Wait, ini ada mobil sebentar, kita potong dulu. Terus terang pertama kali pakai jaket merah, topi merah, helm merah ini emang agak gimana gitu ya. Tapi ya lama-lama ya biasa aja lah, cuek aja lah. Emang genjreng warnanya sih, tapi ya, ternyata banyak juga tuh ya kan, motor touring jaketnya juga warna-warni. Ini bukan San Mori ya, Sat Mori ya, Saturday Morning Ride banyak ya.
saya pilih hari Sabtu sih karena memang hari Minggunya kan bisa istirahat ya, karena Senin kan kerja lagi. Jadi kalau Minggu jalan tuh takutnya kan malamnya kecapean. Sabtu kan kita masih bisa istirahat lagi, hari Minggunya Senin udah siap kerja lagi. Ini perjalanan masih cukup jauh, kalau nggak salah 2 jam total perjalanan. Dan memang jalannya terus terang macet banget dari sini. Sebenarnya gini, Bali itu kalau buat touring enak banget ya. Buat touring tuh enak banget. Tapi touringnya harus di daerah luar, maksudnya jangan di dalam kota. Kalau dalam kota itu ya beginilah, sama aja. Jakarta panas, macet, banyak mobil ya. Dan jalannya emang kecil-kecil juga lagi, jadi agak padat. Intinya kalau udah sampai luar kotanya, wah enak banget ya, seger hawanya dan juga pemandangannya bagus, jalannya juga nggak terlalu ramai ya. Enak banget buat touring motor di Bali, tapi harus di luar daerah ya, jalan-jalan yang bukan jalan-jalan provinsi lah. Nah ini banyak daerah sini saya nggak begitu ya. Ini ada apa ini? Nah ini belok dulu, kita ikuti Google Map aja sih. Sambil lihat-lihat ini ya, kota. Wait. Wah, si Bro Adrian kelewat nih, kayaknya ngelamun dia. Iya. Di Google-nya udah ke kanan gitu loh. Malah lurus. Oke. Kita putar balik. Harusnya belok ke kanan tadi, sekarang kita belok kiri. Apa itu? Waduh, nggak baca. Oh, ini Taman Ramayan apa? Ramasinta ya? Taman Ramasinta. Oke. Belum pernah sih ke sana. Itu memang itulah jalan potong ya, untuk ke atas. Kalau ke tadi lurus itu tadi kalau kita balik Gilimanuk ya. Kalau Bro Adrian rencananya katanya dia mau balik ke Surabaya, katanya bawa motor. Saya bilang waduh, kalau cuman sendirian sih ngapain gitu ya. Ya boleh aja sih, cuman hati-hati dan capek pasti. Ya sekali-sekali mungkin boleh, tapi menurut saya sih agak buang waktu juga kalau buat pulang hanya weekend doang ya. Harus long weekend banget. Oke, kita udah jalan ke atas Jalan Raya, gabung dengan Jalan Raya Denpasar kalau nggak salah ya. Ke atas Jalan Raya Denpasar ini menuju ke Jalan Perenan Tengah ya, itu nanti yang menuju ke Danau Beratan atau Ulun Danu Beratan Temple di sana. Baru nanti dari situ kita naik ke atas ke Munduk Waterfall. Oke? Every mile a memory, laughter fills the air, endless conversations without a single care. We'll keep driving, hearts aligned, in the morning light, no end in sight. Stars light up our path, midnight's gentle touch. With you beside me, nothing else means much. Small towns passing by, signs of life we've known. In this moving refuge, we finally grown.
keep driving, hearts align. In the morning light, no end in sight. We'll keep driving, hearts align. In the morning light, no end in sight. No end, no end, no. Oke, kita di jalur ini udah menuju ke Beratan ya, atau Brugul. Ya inilah jalannya rame ya. Ini sebenarnya mirip ke jalur ke puncak mungkin ya, kalau yang di Jakarta, Bogor dan sekitarnya. Perjalanan ini mirip seperti perjalanan dari Jakarta ke puncak, meskipun lebih pendek tentunya ya, hampir mirip lah, 2 jam lah ya. Tapi jalannya kan ya kalau lewat jalan biasa ya, bukan jalan tol karena kan motoran ya. Jadi jalur misalnya dari Jakarta, Cibinong dan lain-lain, atau Parung lah, mirip-mirip ya, masih ramai mobil-mobil dan bahkan bis, truk dan lain-lain, karena ini memang jalur utama kalau nggak salah menghubungkan Denpasar ke Singaraja juga bisa ya, selain kalau nggak memutar kan kalau dari timur, ini jalan langsung ke Singaraja. Ya makanya ramai banget ya, jadi memang harus hati-hati, dan kadang-kadang kalau udah bis atau truk nyalipnya susah ya. Namun masih double, masih oke, karena nggak terlalu ramai banget, masih bisa ada jeda di mana kita bisa menyalip kendaraan dengan aman. Nah itu Bro Adrian depan tuh lagi cari celah untuk nyalip bis besar di depan. Nah, ini memang sulit sekali karena nggak kelihatan, jadi hati-hati juga. Gimana, aman? Oke, aman. Kita tancap gas. Ada yang ngambil kiri, ada yang ngambil kanan. Kita di motor satu tuh. Kalau ambil kiri tuh takutnya mobilnya mepet kiri, repot kita. Emang ya paling masuk ke jalan sampingnya ya. Jadi itu kadang-kadang memang salip dari kiri tuh perlu hati-hati, karena mobil lebih cenderung lihat ke kanan ya. Maksudnya pengemudinya dibandingin ke kiri, karena nggak agak jauh kan. Jadi jalur kiri itu nyalipnya memang harus lihat-lihat dan harus nggak boleh ragu-ragu ya. Kalau nanggung itu nanti mobilnya kagok, udah keburu ambil kiri ya, kita yang kepepet. Anyway, ini masih perjalanan, jalannya masih datar, belum menanjak sama sekali. Jadi ya, tapi udah mulai, pemandangannya udah bukan cityscape lagi ya, pemandangannya udah pedesaan juga, ada beberapa, bukan pedesaan sih ya, maksudnya udah rumah-rumah luar kota, cukup artistik, ada beberapa yang memang gaya-gaya adat Balinya masih kental. Ini jalur turis biasa yang paling umum ya untuk ke Bedugul, jadi ini makanya rame banget. Di sini ada strawberry lah, coklat kah, ada kopi lah dan lain-lain. Ini banyak banget tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh wisatawan dengan bis ya, untuk mampir dan belanja-belanja. Nah, ini apa ini? Itu Jungle Gold coklat. Nah, coklat factory ini gede banget tuh. Banyak sih, ada beberapa yang mungkin kalau teman-teman suka ya cari-cari cemilan, itu banyak banget di sini, ada beberapa opsi. Oke, kita salip dulu Bro Adrian, sorry duluan.
gantian 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 di depan. Nah, ambil kiri tuh ya itu tiba-tiba ada mobil mau keluar dari pertigaan, jadi agak perlu pertimbangan khusus. Ya kali ini karena Bro Adrian nggak punya Bluetooth ya, jadi kita nggak bisa ngomong satu sama lain meskipun saya punya, tapi dia nggak punya, jadi ya sorry to say, ya manual dah. Kadang perlu berhenti dulu, bahasa isyarat dan lain-lain aja. Kalau dia punya Bluetooth sih enak, kita bisa koordinasi ya. Oke, kita tancap terus. Nah, jujur saya agak ninggalin Bro Adrian nih. Dan sepertinya terlalu cepet juga ya, jadi nggak nungguin dia. Habis kadang-kadang dia juga suka ninggalin saya sih. Tapi anyway, ini kesalahan saya, emang ngebut banget sehingga memang sampai si Bro Adrian ketinggalan cukup jauh ya. Hampir ini jalur ini sih lagi enak buat disalip soalnya. Jadi memang ya agak agresif juga ya. Pas kosong gini kan enak ya, meskipun sebenarnya nggak boleh nih, ada jalur kuning ya. Jalur kuning lurus solid itu sebenarnya nggak boleh nyalip sih. Kalau motor boleh kali ya. Saya pernah di Jawa dulu kena tilang gara-gara nyalip jalur kuning ya. Ya ini hati-hati lah, memang nggak boleh karena memang ramai, dan kalau menyalip di jalur kuning solid itu memang ya akan lebih riskan. Nah, Bro Adrian udah ketinggalan jauh. Saya baru sadar memang setelah cukup kenceng, lagi cek ada di mana dia, ternyata dia nggak ikut kenceng, jadi ketinggalan agak jauh, nggak kelihatan sama sekali. Jadi saya nanti pelan-pelan di depan.
Ini Bro Adriannya nggak kelihatan sama sekali ya, jauh banget. Tadi emang saya gas terus, jadi mungkin beliau agak kesulitan untuk ngikutin salip menyalip tadi. Kadang-kadang kan memang random juga ya, kita mau nyalip pas nggak bisa, ada mobil datang ya tentunya akan sulit ya. Nah, kita mesti nungguin Bro Adrian dulu nih, pelan-pelan aja. Kesian juga nanti kejauhan, nanti bingung kita koordinasinya. Anyway, helm NJS Cross ini kalau lihat ya, di siang hari itu ini tipe Forge ya. Forge ada spread tail, ada Forge, ada yang biasa twill biasa ya. Kebetulan yang pola merah ini yang pilihannya hanya Forge ya. Jadi saya sebenarnya suka yang spread tail juga sih, lucu ya, kotak-kotak gitu. Tapi yang ada tuh Force Sport juga menurut saya oke. Bentuknya lebih random sih, tapi bagus juga, polanya nggak seperti karbon biasa ya. Karbon twill kan udah umum, dikira nanti tempelan stiker lagi atau palsu. Kalau yang Spreto atau si Forge atau yang satu lagi saya lupa, itu polanya kan unik ya. Jadi ya harusnya sih nggak pernah ada tiruan stikernya ya. Jadi udah karbon ya karbon, dan ini memang enteng sih, cukup nyaman ya, nggak bikin pegel. Meskipun ya kebiasaan aja pakai helm, saya kadang-kadang suka kaku lehernya, tapi secara berat sih memang lumayan berpengaruh ya. Dan terus terang memang harus pakai photochromic lens, ini membantu banget, pandangan tetap nyaman, terutama kalau kita riding siang malam ya. Malamnya jadi nggak perlu buka visor kan, kalau enggak gelap banget kalau kita pakai dark visor gitu, atau kalau pakai yang sun visor kan perlu naik turun. Nah, ini banyak mengurangi bobot juga. Jadi memang dengan pakai photochromic kalau malam dia akan lebih terang, seperti kayak light smoke lah ya. Tapi kalau siang itu banyak membantu sekali karena kita nggak perlu turunin sun visor, mata tetap nyaman. Dan efek mirrornya itu keren sih. Ya, jadi ya pasti kalau orang lewat pasti ngelihat lah, nengok ya, unik ya. Jadi menurut saya ini keren. Saya ada yang satu lagi yang lama, yang NJS Cross S-Cross satu lagi yang hitam, itu saya belikan photochromic yang biru ya, biru. Oh, ini yang merah. Nah, ini kayaknya Bro Adrian di belakang nih, belakang pickup kalau nggak salah, cuman nggak kelihatan. Apakah, coba kita lihat. Saya udah pelan nih. Pelan banget ya. Oh iya benar, I think that's Bro Adrian. Nah, masih belum bisa nyalip ya. Ini kameranya agak geter ya, karena terus terang saya taruh di stick terus taruh di stang, jadi emang getarannya jadi tinggi. Kalau dulu kan kita nggak pakai sticknya gitu. Cuma enaknya pakai stick tuh kita bisa panjangin pada saat kita mau lihat pemandangan sekitarnya. Nah, ini Bro Adrian dari belakang. Oke, kita lanjut ya, mungkin kasih dia dulu lewat deh, gantian. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju Danau Bratan. Nah, di sini udah agak nanjak dikit, dan udah mulai pemandangannya mulai kelihatan ya, ada gunungnya kelihatan. Jadi lebih menarik sih. Ini dan jalurnya juga udah agak lebih sepi dibandingin agak ke kota tadi ya. Jadi dan hawanya mulai agak segar sebenarnya sini. Jadi ini Bro Adrian di samping. Sunset paints the horizon. Windows down, let the breeze flow. Endless miles to carry us.
head, just sky and dust. Sunset paints the horizon. Shadows grow as day's gone. Stars will soon be our guide. In this car you by my side. Rolling on to the sound of our hearts beating loud. Jaket Kremlin yang merah Cyber Metacrash ini di samping kiri tuh di tangan tuh ada kantong pouch ya. Ya mungkin kalau perokok enak nih buat naruh rokok sama koreknya. Saya bingung naruh apa sih? Kartu flash mungkin ya. Imani boleh lah di sini. Tapi ya bukanya juga sama aja. Kalau di dada itu ada 2 zipper, itu juga ada kantong. Ini banyak kantongnya, ada 2 zipper di dada, 1 zipper di tangan tadi. Ada 2 pakai kancing di kiri kanan biasa seperti buat di pinggang ya. Jadi itu juga gede, bisa buat naruh mungkin glove atau balaclava dan lain-lain kalau lagi kita lagi turun lumayan. Di bawah tangan itu ada strapnya juga untuk narik lagi ya supaya lebih ketat mungkin kalau mau. Oh ya, jaket ini nggak punya protektor sama sekali ya, jadi nggak punya padding protektor, jadi emang ini protectorless lah, jadi memang tanpa protektor sama sekali, jadi lebih nggak kaku. Ya secara safety mungkin lebih nggak terlalu aman, tapi ya oke lah ya, mungkin untuk jalan-jalan ringan seperti ini sih nggak terlalu worried lah ya. Di pergelangan juga ada lagi strap lagi atau velcro lagi untuk kencengin tangannya, jadi bisa lebih rapat. Apalagi ya, di leher itu ada 2 kancing. Sebenarnya saya nggak pasang karena kalau saya pasang tuh agak ketat di lehernya, mungkin karena ini size-nya agak pas-pasan ya. Mungkin kalau saya biasanya pakai L itu pas, enak gitu kan. Enggak, kalau yang kontin jaket kontin tuh biasanya saya pakai L kalau nggak salah ya L masalah. Supaya nggak terlalu besar, supaya nggak kedombrongan gitu. Ini sih pas, nggak kedombrongan, nggak longgar gitu ya, tapi pas lehernya itu kancingnya ketat banget sehingga kayak cekik ya, jadi saya lepas aja emang. Untungnya nggak terlalu terbang, jadi oke lah. Biasanya kan kelepek itu kena helm ribut ya, berisik petok. Nah, tapi ini sih oke, aman. Di belakang nggak ada, di pinggang ada ini ya untuk ngencengin pinggangnya supaya lebih rapat lagi. Nah ini kalau orangnya gemuk sih, kebetulan perut saya sih oke, nggak gemuk. Kalau perutnya gemuk ini pasti ketat banget kalau L ya, pas-pasan. Jadi XL, saya biasanya L naik ke 1 ukuran. Tapi memang sebaiknya sih kalau mau dicoba ya, atau lihat ukuran dimensi spesifikasinya lah, supaya nggak salah beli. Soalnya kalau salah beli kan ya sayang banget ya. Bro Adrian nggak kelihatan nih di mana nih? Mana lagi dia? Tadi ada di belakang, tiba-tiba ketinggalan lagi. Ya kita pelan-pelan lagi sambil nungguin Bro Adrian menyusul. Ya kalau jalan ramean tuh ya gini ya. Kadang-kadang saya nggak suka juga sih. Kalau suka tentunya kita ada temen ya yang ngobrol, jadi nggak bosen. Tapi nggak sukanya ya itu mesti koordinasinya ya, nungguin, ada yang lambat, yang lebih kecepatan dan lain-lain. Jadi kita kadang-kadang ya mesti atur pace-nya biar oke tanpa hilang konsentrasi. Jadi kadang-kadang ya jadi lebih banyak yang harus dipikirin, fokus ya waktu riding. Jadi nggak hanya lihat lalu lintas saja, tapi juga koordinasi dengan sesama peserta tour ya. Jadi kan kadang-kadang ya itu, karena sebenarnya sih saya lebih suka sendiri, bebas kemana-mana ya, kita jalan aja sesuai suka hati gitu, mau pelan mau cepet gitu. Tapi kalau ini kita harus ngikutin pace-nya bareng-bareng ya, supaya nggak terlalu ketinggalan atau terlalu meninggalkan ya. Jadi memang harus jaga pace-nya. Nah tanpa Bluetooth intercom memang agak lebih susah aja ya. Jadi kita nggak bisa tanya dia di mana atau kenapa. Jadi ya anyway, ini udah Radian udah di belakang lagi.
apakah dia mau duluan gantian ya silakan. Oh iya, by the way, saya lupa nanti sih ada, saya belum terus terang belum sempat bahas motor ya. Tapi TVS Ronin ini udah saya upgrade dengan Wizard Fire ya, Wizard Fire kabel ground, Wizard Fire kapasitor tentunya untuk stabilin tegangan aki, dan juga udah pakai ferrit ya, ferrit bitnya untuk di pengapian, kabel pengapian. Sayangnya memang waktu beli itu kan paketan ya, jadi ada satu lagi yang filter udaranya itu ternyata habis, jadi nggak bisa dikasih. Jadi saya hanya beli ya 3 itu aja ya, kabel ground, Wizard Fire capacitor bank, sama ferrit bit. Nah, apakah dampaknya ada sih? Katanya sih cuma 0,7 HP naik ya, lumayan sih, that's not bad ya, hampir 1 HP naik. Tapi ya kalau secara penggunaan sih mungkin nggak terasa banget, cuman ya lebih tokcer aja ya, lebih kalau kita ngegas itu ya langsung narik. Tapi emang Ronin ini ya oke sih, tenaganya, putaran bawah segala macam, kalau buat narik sih oke lah ya, sampai 100 km per jam tuh masih oke. Sampai di atas itu yang udah agak seret aja, tapi untuk dapetin mungkin 80-90 sih udah pasti enak ya. Habis itu mulai agak susah, tapi menurut saya torsinya kenceng, apalagi nanjak kayak begini mau ke pegunungan ya. Wah, ini nggak usah takut ya. G2 kadang-kadang masih bisa nanjak, kecuali kalau macet. Nah, kalau macet kan kita nggak bisa kenceng ya, jadi momentumnya nggak dapet ya udah G1. Tapi kalau momentumnya pas, free gitu, 2, 3, kadang-kadang 3 untuk tanjakan ya masih bisa lah, tanjakan biasa ya. 2 mungkin udah lumayan ini ya berat, tapi harus momentumnya harus pas. Tapi kalau udah macet ya terpaksa 1, tapi tarikan narik terus ya, nggak ada masalah. Dan buat nyalip tadi ya, untuk nyalip jalan datar segala macem, enak banget, langsung buka gas, spread, langsung tenaga ada ya, ngisi terus ya. Mungkin itu perbaikannya terhadap Wizard Fire juga ya, saya nggak tahu. Tapi kemarin juga sama sih, kalau di waktu ke Amet kemarin nyalip masih oke, masih cukup powerful ya, nggak hilang. Cukup untuk sendirian ya. Tapi kalau berdua mungkin ya memang agak berat ya. Kalau berdua bawa barang lagi ya, itu mesti mungkin naik ke 400 cc ke atas nanti ya, kan kapan kita ngumpulin duit dulu. Tapi ini sih menurut saya sudah cukup untuk sendirian, untuk touring jalan raya ya. Karena velgnya kan velg cast ya, iron bukan jari-jari ya, jadi nggak mungkin kita off-roadan lah. Kalau off-road sih saya juga nggak terlalu ini juga sih ya, paling kalau lewat jalan jelek dan lain-lain ya pasti ada lah. Tapi kalau khusus untuk off-roadan atau terabas belum sih, belum suka ya. Suatu saat mungkin, nggak tahu lah. Tapi menurut saya sih ya, kita nikmati dulu aja touring perkotaan, jalan-jalan raya ya maksudnya. Nah, ini jalannya udah agak menanjak, tapi nggak sampai terjal, belum masuk ke daerah-daerah yang meliuk-meliuk ya, jalannya masih lurus-lurus saja tapi menanjak. Ini jalannya sih lurus-lurus terus ya, kebanyakan nggak banyak berkelok-kelok. Beda dengan kalau kita tadi kemarin waktu ke Amet itu lewat jalan Tritagangga itu, wah itu jalannya agak lebih technical ya, lebih meliuk-liuk ya, U-turn. Tapi pemandangannya emang lebih bagus di atas. Kalau ini sih ya itu jalur puncak lah kalau di Jakarta, Bogor ya, mirip-mirip.
Ya, Bro Adrian udah mendekat. By the way, ini memang sejak saya servis pertama saya mungkin harus balik lagi ke bengkel atau saya adjust sendiri ya. Koplingnya itu agak sedikit apa ya, kurang dalam dikit lah ya. Jadi kadang-kadang ceklik banget gitu, si giginya masuk tuh kerasa banget. Kalau pertama kali beli malah agak enak ya, masuk smooth gitu. Tapi sejak servis pertama itu entah dirubah apa, mungkin dikendorin, mungkin saya nggak tahu ya. Jadi lebih apa ya, lebih masuknya lebih klik jadi kerasa banget tuh. Nanti saya coba adjust sedikit, mungkin kita tarik sedikit agar lebih apa, lebih mulus saya masuknya. Oke, pemandangan kiri kanan sih sebenarnya udah mulai agak banyak sawah ya, sebelah kiri kanan itu agak luas, jadi pemandangannya menarik. Latar belakangnya gunung, nanti kita lihat depan nanti. Tapi masih belum kelihatan sih, masih banyak perumahan soalnya kiri kanan. Nah, ini ADV-nya Bro Adrian nih. Dengan helmet si cakilnya JPX ya. Saya juga ada yang hitam, tapi jarang dipakai sih memang. Oke, Bro Adrian udah mendahului. Sekarang kita lihat depan. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di kiri kanan udah pegunungan, sawah-sawah dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut langsung terus ya. Nah, ini perjalanan sudah menanjak dan pegunungan sudah terlihat jelas ya. Nah, Bro Adrian di samping nih lagi cari celah untuk nyalip. Wah, oke, tancap dulu karena kosong. Oke, ini kita udah jalur yang agak lebih naik ya ke atas. Hawanya juga udah mulai kerasa lebih segar, nggak panas lagi, terik kayak di tengah kota tadi. Jadi hawanya lebih dingin ya. Tapi belum dingin banget sih, masih oke lah. Dan mungkin karena jaket tadi Kremlin nih ada fleece-nya, jadi nggak terlalu kerasa dingin sih. Tapi kalau pakai jaket yang tipis mungkin lebih kerasa dingin. Hawanya udah mulai segar ya, meskipun ini agak terik sih sebenarnya, agak masuk ke siang hari, jam 11 sampai sekitar jam 11 jam 12. Jadi emang agak cuaca cerah banget hari ini, nggak mendung, jadi makanya tadi pagi-pagi langsung jalan aja. Karena kalau udah begini biasanya enak banget untuk touring ya. Dan kebetulan Bro Adrian gak suka kalau touring hujan-hujanan, jadi ya udah, kayaknya dia setuju untuk langsung jalan juga. Anyway, ini udah kelihatan pegunungannya ya. Jadi kita udah mulai menanjak terus pelan-pelan. Jalanan juga udah mulai agak renggang sedikit, tapi ya mobil-mobil pribadi masih banyak ya. Karena namanya daerah turis ya pasti ramai lah. Ini udah mulai agak berkelok-kelok juga dikit jalannya. Di bawah sana udah kelihatan di agak turun ya, dataran rendahnya ini udah masuk ke dataran lebih tinggi. Nah, ini pakai 360 kamera sih enaknya, kita bisa atur angle-nya seperti kalau kita kayak apa ya, kayak pandangan mata kita lah, kita bisa atur sebenarnya seperti kalau kita lagi miring atau apa. Kalau pakai yang ini kebetulan video kali ini saya hanya purely pakai yang 360 Osmo ya sebagian besar, karena yang Osmo Action 5 nya ya cadangan aja kalau gambar depannya mati, karena Osmo 360 ini baterainya lebih cepat habis dibandingin Osmo Action 5 ya. Jadi lebih duluan habis baterainya dibandingin Osmo Action 5. Jadi ya kadang-kadang yang Osmo Action 5 nya tetap saya buat cadangan juga sih. Cuman kali ini saya lagi coba untuk mainin angle-nya, seperti kalau kita lagi belok kita roll kepalanya, kita miringin, bisa juga ya kita atur. Jadi agak unik ya sebenarnya. Penggunaan kamera 360 ini juga belum pernah saya coba. Jadi kita bisa ngikutin kepala kita misalnya lagi miring ya, tapi kita lakukan setelah
atau pada saat video editing ya, bukan pada saat di jalan. Kalau pakai yang di chin mounted helmet kan kameranya ya, kalau kepala kita miring ya miring sih, cuman kan itu given ya. Nah, kalau ini kita bisa mainin kita sendiri, mungkin lihat ke kiri sambil lihat pemandangan mungkin. Nah ini seperti ini saya lihat, saya atur supaya lihat pemandangan di kiri bukan di depan ya. Memang kebetulan saya lagi lihat ke sana memang waktu itu, tapi kan kalau lagi di jalan beneran kan agak bahaya ya kalau kita liatin terus gitu. Jadi kalau di sini kita bisa agak lama kita liatin terus kita balikin lagi ke angle waktu kita di jalan, misalnya ke kanan, lihat ke kanan, dan jadi lebih fluidnya, lebih sebenarnya lebih mulus ya transisinya juga. Jadi ada automatic transition di kamera 360-nya yang mereka bisa atur sendiri kecepatannya, bahkan untuk belok nengok kiri nengok kanannya. Kalau ini kan masih linear, jadi saya nggak rubah-rubah kecepatan transisinya, jadi ya masih linear. Jadi ini kayaknya lagi lihat ke kiri misalnya ya, ini mungkin agak kelebihan. Nah ini saya agak nggak atur sehingga dia muter ya, sengaja untuk lihat ke kepala saya lagi misalnya, kayak gitu-gitu. I think mungkin ini bisa diatur lebih cepat nanti ya, kayak transisi ke belakang itu lebih cepat dibandingin kayak tadi. Ini lihat ke kanan lagi misalnya, mau lihat pemandangan lagi, transisi ke depan lagi, dan lain. Jadi I think it's very kreatif kalau pakai 360, lebih banyak animasi ya. Saya belum pernah nyoba semua, jadi ini memang main di editing softwarenya ya, dia dari DJI sendiri. Tentunya Insta360 sama aja ya. DJI kan lebih baru, lebih belakangan malah. Menurut saya memang lebih canggih Insta360 menurutnya secara pengalaman aplikasi ya. Tapi karena ekosistem saya udah banyak DJI, kebanyakan DJI Mini, Nike, DJI Osmo Action 5 saya udah beli duluan, dan akhirnya ya udah terpaksa pakai DJI 360 kamera aja karena baterainya sama. Jadi ini saya beli baterai yang extra pack untuk yang DJI udah dapet, jadi ada 4 totalnya, jadi 2 ya. Saya bisa dalam satu perjalanan sehari itu pulang pergi saya baterai udah cukup ya, jadi nggak perlu recharge di tengah gitu, nggak takut kehabisan. Jadi bisa full length bahkan untuk perjalanan jarak jauh ya. Misalnya kita 4 jam kemana gitu, kita bisa full length berangkatnya, nanti nginep mungkin charge lagi, pulangnya full length lagi available. Jadi menurut saya cukup sih, udah cukup pas. Nah kalau ekosistemnya berbeda, kayak saya punya Insta, saya punya Osmo Action gitu misalnya, itu nanti susah baterainya ya, jadi harus beli ekstra baterai lagi dan lain-lain. Dan terus terang DJI Mic Mini ya, meskipun saya nggak pernah pakai sih, karena saya ngerekam di jalan tuh agak ya gimana ya, takutnya nggak konsen aja, takut nggak ya bisa sih saya, tapi emang waktu itu nyoba nggak ya, mendingan di belakang aja lah, post editing voice over aja, lebih fleksibel juga. Saya bisa ngarang yang agak lebih diatur lah ya, karena kalau di jalan kan ngomongannya juga lagi konsentrasi, nanti terganggu. Nah ini banyak rumah makan ya, ini kita udah mulai naik, udah nanjak terus, kayak di puncak mah udah di mana ya, daerah Cisarua kali ya, daerah pertengahan lah. Jadi ini belum nanjaknya, belum drastis, tapi udah banyak tempat-tempat makan yang cukup menarik, restoran-restoran besar untuk bis berhenti dan lain-lain, ini banyak sih. Jalan kemana nih? Udah mulai agak menanjak lagi. Jalurnya sih cukup lebih lebar dari puncak ya, ini lebih luas, ada jalur kiri samping untuk motor kan ya, kadang-kadang ya, jadi menurut saya lebih luas sih dari puncak, jalannya lebih enak. Nah ini udah mulai agak meliuk-liuk karena tanjakannya makin tinggi terus ya. Dan tentunya beda dengan puncak. Kalau puncak kan nggak ada apa-apa ya, paling kawah putih dan lain-lain. Kalau di sini ada danau besar, danau Beratan yang sangat besar, dan danau Buyan juga.
Satu lagi danau apa ya, saya lupa namanya. Pokoknya ada 3 danaunya di sini ya. Satu Danau Beratan tentunya paling yang cukup besar, sama Danau Buyan, mungkin besaran Buyan ya. Sorry. Danau Beratan juga besar, Danau Buyan, danau apa ini, Tamblingan ya, sorry lupa. Danau Tamblingan. Jadi ada 3 danau di atas. Yaitu yang beda dengan puncak. Kalau puncak kan nggak ada apa-apa, dia ada danau di atas gunung ya. Dulunya kawah. Nah ini udah mulai agak nanjak ya. Ya permisi dulu sini, daerahnya ya nggak boleh sembarangan lah di Bali mah. Kita nanjak terus. Masjid di sana. Oke, kita lanjut terus. Pasar nih, kayak pasar ya. Oh iya, pasar nih. Pasar induk daerah sinilah. Ini hawanya udah seger ya, udah beda. Karena udah masuk daerah pegunungan. Nah ini danaunya udah kelihatan di depan kita. Nah itu danaunya, Danau Beratan ya. Jalurnya ini ada satu jalur tadi ya, sorry saya lupa bilang, ada pemisahan jalur. Tadi jalur pulangnya ke kiri, ini jalur jalur datangnya sebelah kiri tadi ya. Jadi kita 2 jalur. Tadi sedikit doang sih. Nah ini Danau Beratan yang cukup luas ya, seperti teman-teman lihat. Keren banget, bisa naik perahu sih kalau mau. Mungkin kita mampir sini, nanti kita coba. Bro Adrian di mana ini? Kita tunggu dulu dia. Ketinggalan jauh sepertinya dia tadi nanjak. Kita coba cari tempat mampir nanti di depan. Wah, jauh juga dia. Nggak tahu mau mampir yang mana nih. Jadi saya tungguin dulu, takutnya dia nanti kalau saya belok kan nggak kelihatan ya. Apakah ini? Oh iya, oke. Wah, lonong aja dia. Oke, kita lanjut. Kejar dulu, nanti sambil nyari tempat di depan di mana tadi. Sebenarnya musiknya sih daerah-daerah sini nih. Kalau kita mau berhenti, itu kan banyak. Ini tempelnya kali. Oh bukan, ini bukan. Mana ini? Oh itu dia berhenti di kanan malah, udah duluan. Oke, saya nyebrang dulu. Masih banyak mobil. Oke, kita mampir sini dulu. Saya belum pernah sih mampir sini karena waktu sama keluarga sih kita nggak mampir di danaunya ya, cuman makan di Gemuk Bali di atas, di resto Gemuk Bali di atas. Cuman kalau mampir ke danau belum pernah. Jadi ya kita istirahat terus sebentar di Danau Beratan kali ini. Oh bayar ternyata 5.000 seorang kalau nggak salah ya. Oke, kita cari parkir dulu. Ternyata di depan sana. Nah, ini kita istirahat dulu sebentar. Ya, Bro Adrian biasa ngebul dulu, perlu asap dulu. Jadi ya kita mampir dulu sini. Oke, ini dia Danau Beratan.
night sky, but friends by my side. Wheels turning on and on, finding peace